Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga pagi hari ini kita ada dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Jumpa lagi bersama Ibu Zaini Tadliati dengan inisial JD sebagai guru IPA di SMP Negeri 11 Medan. Baiklah, kita akan memasuki materi kita yang baru, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur dan fungsi tumbuhan terbagi atas 3 bagian, yaitu A. Struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. B. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. C. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan dan tumbuhan. Pada hari ini, Ibu akan membahas tentang bagian A, yaitu tentang struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Pada struktur akar, batang, daun, dan bunga ini terbagi 5 bahagian. Yang pertama, struktur dan fungsi akar. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air. Warna tidak hijau atau keputih-putihan dan kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing. Coba perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, kamu dapat membedakan akar tunggang dan akar serabut. Akar serabut terdapat pada tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput. Sedangkan pada akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga. Akar memiliki fungsi menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah pada medium tumbuhnya. Poin yang kedua, struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral, dan akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang, sedangkan batang tumbuhan dikotil
Ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Ini bisa dilihat pada tumbuhan tebu dan mangga. Poin yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasa berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil atau zat hijau daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau konspirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Perhatikan gambar berikut. Pada permukaan atas dan bawah dalam daun terdapat jaringan yang disebut dengan epidermis, yaitu untuk melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kartikula, yang fungsinya untuk mengurangi penguapan sel-sel epidermis, dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup dengan menyesuaikan kondisi lingkungan agar pada tumbuhannya saat siang hari stomata membuka sehingga CO2 dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan sebagai fotosintesis. Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata menutup pada siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut, stomata baru membuka pada malam hari ini. Selanjutnya, poin yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan fungsinya untuk menarik serangga dan hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, perhiasan bunga. Yang kedua, alat reproduksi. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota. Sedangkan alat reproduksi bunga meliputi benang sari dan kepala putih. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putih dalam satu bunga. Ini disebut dengan bunga sempurna. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, untuk benang sari saja atau putih saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Poin yang kelima, struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kamu memakan buah mangga atau buah yang lain?
Perhatikan gambar berikut. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya terdapat biji. Tahukah kamu dari manakah biji buah tersebut berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari pada bunga? Yang salah satu bagian dari bunga adalah putih. Yang mana putih itu diuraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian dasar yang menggelembung yang disebut dengan bakal buah atau ovarium. Yang kedua, bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putih atau siklus. Dan yang ketiga, kepala putih atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul, dan pada perkembangan selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak dapat memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.